Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa khwalina wa khwalatina wa asatidina wa ustadzatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semoga yang sakit segera sembuh di antara kita ada yang sedang sakit ya. Eh, Siapapun yang sedang sakit di antara kita, baik yang baru sakit maupun yang sudah lama, kita doakan semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya, sehat seperti semula, sehat walafiat kembali. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, untuk kebaikan dan kebajikan mereka, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan perlindungan, serta semua kebaikan yang kita harapkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya sehat selalu ya. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah istimrari darsina fi darsis sharf wa tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran sharaf dan tasrif. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar sampai cara dan berlatih tas cara dan berlatih membuat isim masdar. Cara membuat isim masdar dari fi'il sulasi mujarrad dari rumpun tiga. Baik wazan 7, wazan 8 maupun wazan 9. Sudah kemarin ya, sudah sampai bahasan tentang cara dan berlatih membuat cara dan berlatih membuat isim masdar dari fi'il sulasi mujarrad rumpun yang ketiga. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni cara membuat isim masdar dari fi'il sulasi mujarrad. Namun kali ini adalah fi'il rumpun yang keempat. Fi'il rumpun yang keempat. Silakan Bapak Ibu tengok buku kita Al-Ajib jilid yang keempat halaman 163. Saya akan tuliskan di papan tulis terlebih dahulu ya, buka whiteboard. Oke. Sekarang hari sebentar. Al-yawma yaumul itsnin. Yaumul itsnin atari asadis asyar min eh, asadis asyar min Yuni ya. Sanata alfain khamsin wa ishrin al-munasib bi at-tarikh hmm, at-tarikh kamalan. Saya lupa ya tarikh Dzulhijjahnya. Saya lupa satu saja Al-Hijjah ya Dzulhijjah sanata alfin wa arba'miatin sittin wa arba'in. Ada yang tahu sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? Tes, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Di Singapura 19, Pak. 16 Teh. Tis'ah 19. Asyar. Tis'ah Asyar. Itu Asyar. Naam. Oh, berarti di Indonesia 20 ya? Oke, beda satu hari. Oke. Atari min isrin, Atari isrin min Dzulhijjah sanata alfin wa arba'miatin sittin wa arba'in atau tanggal 19 untuk Singapura dan Malaysia. 19 Dzulhijjah. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan mulai penulisannya. Baik, saya akan tuliskan rumpun 4 dari kata roja. Nah, ini cara membuat isim masdar, topik kita ya. Cara membuat isim masdar dari fi'il sulasi mujarad rumpun 4. Sulasi mujarad. Jadi mohon maaf, ini saya tampilan Zoom yang saya lihat di PC saya sekarang agak berbeda dari sebelumnya. Jadi apabila ada gangguan, mohon maaf ya sebelumnya. Jadi semoga lancar. Baik, kita mulai. Fi'il rumpun 4 dimulai dari wazan 10. Sambil kata roja ya, roja. Roja, Bapak Ibu tahu roja fi'il madhi mudhari'nya adalah yarju. Yarju. Roja, yarju. Nah, isim masdarnya, isim masdarnya yang populer adalah rojaun. Rojaun. Jadi kata rojaun inilah kita sering dengar istilah al-khauf war roja.
takut dan harapan. Atau dari kata rojaun juga, kalau di Indonesia itu konon katanya kata raja yang artinya king atau malik itu diambil dari kata rojaun. Raja itu dari rojaun artinya harapan. Raja itu adalah harapan bagi rakyatnya. Roja yarju masdarnya adalah rojaun. Nah, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya dana ya. Dana. Dana itu dekat. Mudaranya yadnu. Ya, dana yadnu. Nah, masdarnya yang populer adalah dunuun. Dunuun. Berbeda ya. Wazannya berbeda. Kalau roja, rojaun. Sebagaimana fa'alun. Nah, sedangkan dana itu dunuun. Wazannya, wazan ininya fu'ulun. Dunuun. Oke. Nomor tiga, eh, da'a. Nah, da'a ini kita tahu artinya berdoa atau memanggil menyeru ya. Da'a yad'u. Nah, masdarnya kita sudah sama-sama paham ya. Du'aun itu masdar atau da'watun. Da'watun. Du'aun atau da'watun. Dua-duanya masdar. Lalu berikutnya lagi yang keempat ala. Ala tinggi. Mudhari'nya ya'lu. Nah, masdarnya sama dengan dana. Dunuun. Ala uluun. Uluun. Ala ya'lu uluun. Isim masdar dari ala. Lalu goza. Nah, beda lagi sekarang. Goza yagzu. Nah, goza yagzu. Isim masdarnya perhatikan. Goza ini kan ujungnya alif ya dalam fiilnya. Goza asalnya gozawa. Alifnya berasal dari wawu. Maka menjadi gozawa. Nah, karena goza semula adalah gozawa, maka untuk kata goza pada saat diubah menjadi masdar, isim masdar, maka menjadi gozun. Gozun. Atau gozwatun menggunakan tamar butoh. Gozwatu badrin, perang badar. Gozwatu uhudin, perang uhud. Goza yagzu gozwan, gozwatan. Oke. Ini wazan yang ke-10 dari rumpun 4. Nah, sekarang kita berpindah ke wazan berikutnya, yakni wazan 11. Ambil kata roa. Roa. Roa yarwi. Roa yarwi. Masdarnya riwayah. Riwayatan. Fi'alatan. Sigotnya sigot, maaf. Sigot isim masdar wazannya adalah fi'alatun. Riwayatun. Roa yarwi ianya tidak bunyi ya, tapi pada saat masdar ianya hidup menjadi harokat, berharokat. Maka menjadi riwayatun atau riwayatan. Lalu berikutnya lagi syafa menyembuhkan. Kalau rawa meriwayatkan, nah kalau syafa yasfi artinya menyembuhkan. Masdarnya syifaun. Taun lima fis sudur. Ya, syifaun lima fi sudur. Allahumma shfiyan tasyafi syifaan la yughadiru saqaman. Berikutnya lagi hama. Hama yahmi. Masdarnya adalah himan atau himayatan. Himan ini kalau tidak berharokat sama dengan madinya. Kalau tidak berharokat ya hama, himan, ha, mim, alif maksurah. Nah, kalau tidak ada harokat antara hama dan himan itu sama penulisannya. Tetapi beda bacaan dan juga beda sigot. Hama fil madhi, himan isim masdar. Atau himayah, himayatun. Sama dengan riwayatun. Begitu. Lalu ada lagi untuk menyamakan ini ya, ada lagi daro. Daro yadri. Di buku tidak ada, saya tambahkan saja. Daro yadri, masdarnya seperti riwayatun. Yani dirayatun. Kalau kita belajar ulumul hadis, ilmu hadis ya, itu ada dua macam, yakni riwayatan dan dirayatan. Ada ilmu hadis riwayat dan ada ilmu hadis dirayat atau dirayah, Right. riwayat dan dirayah. Kalau riwayat
Itu ilmu hadis yang bercerita atau membahas tentang para perawi atau sanad-sanad, Sanad. sanad-sanad hadis, kalau riwayatnya. Kalau di riwayatun itu ilmu yang apa? Ilmu hadis yang membahas tentang matan hadis, isi hadis. Dari kata daro artinya mengetahui, riwayatun artinya pengetahuan. Sedangkan rawa yarwi riwayatun artinya rawa adalah meriwayatkan atau menuturkan, maka riwayatun adalah penuturan. Makanya riwayat itu berkaitan dengan sanad, orang-orang yang menuturkan. Sedangkan dirayatun, daroyadri dirayatun itu mengetahui, dirayatun artinya pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang isi atau teks dari isi atau Hadis. konten dari sebuah hadis. Makanya disebut dengan matan, matanul hadis. Oke, saya tambahkan dua lagi untuk ini, masya, Yamshi. masya yamsi. Ada yang tahu masdarnya macam mana? Masyian, Ustaz. Masyun, Oh, Masyun. masyun atau masyan boleh. Nah, kalau kita belajar dalam al-amfilatut tasrifiyah, itu isim masdar itu biasanya selalu mansub. Masya yamshi masyan, daro yadri diroyatan, hama yahmi himan himayatan, syafa yasfi shifaan, rawa yarwi riwayatan. Biasanya kalau orang belajar tasrif menggunakan al-amfilatut tasrifiyah atau kitab-kitab yang lain, isim masdar itu dijadikan mansub. Kelihatan. Hmm. Tetapi Kenapa, dalam Ustaz? pembelajaran, kenapa Ibu? Kenapa dimasukkannya? Kenapa dalam alam satu tasrifiyah atau semacamnya isim masdar ketika baca tasrif istilahi dibaca fathah atau mansub karena itu isim diawali oleh fiil. Masa yamsi masyan, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'lan. Nah, fa'lan itu kan Oh, isim. Nah, nah, berarti isim masdar diawali oleh fiil. Maka kenapa kenapa fathatain? Kenapa fathatain? Karena maf'ul mutlak. Masa yamsi masyan, masyan itu maf'ul mutlak. Daroyadi diroyatan, diroyatan maf'ul mutlak. Safa hmm, yasfi sifaan, sifaan maf'ul mutlak. Rawa hmm, yarwi riwayatan, riwayatan maf'ul mutlak. Makanya dalam pembelajaran ilmu dalam pembelajaran tasrif istilahi di dalam banyak buku tentang sorof dan tasrif, isim masdar biasanya dibaca mansub karena disebut sebagai atau karena dianggap sebagai maf'ul mutlak. Nah, itu dalam pembelajaran yang biasa dipakai. Tetapi dalam pembelajaran yang saya buat, itu isim masdar semuanya saya domahkan semua. Sebab apa? Sebab ini setiap kata ini terpisah. Rawa fil madi terpisah. Yari fil mudhari terpisah. Riwayatun isim masdar terpisah. Jadi tidak sedang merangkai sebuah kalimat begitu. Rawa yari riwayatun rawa fil madi secara independen. Yarwi fil mudhari secara independen, mandiri. Riwayatun isim masdar secara independen. Ini bukan sebuah kalimat, bukan sebuah ayat, bukan sebuah jumlah, tetapi masing-masing sebuah kata. Rawa sebuah kata, yarwi sebuah kata, riwayatun sebuah kata. Nah, karena riwayatun adalah sebuah kata yang bukan merupakan bagian dari sebuah jumlah, sebuah kalimat, sebuah ayat, maka setiap kata yang tidak diawali oleh huruf nasab atau huruf jar, setiap isim yang tidak diawali oleh huruf jar atau huruf nasab, maka dia marfu. Makanya saya tuliskan untuk isim masdar itu riwayat itu menjadi domah. Itu logika atau filosofinya mengapa saya menuliskan isim masdar dalam pembelajaran sorof kita atau tasrif kita selalu domah. Sebab setiap kata pada mulanya adalah marfu. Kapan sebuah kata atau kapan sebuah isim berubah menjadi nasab atau menjadi kapan sebuah isim berubah menjadi mansub atau menjadi majrur. Nah, sebuah isim berubah menjadi mansub atau menjadi majrur ketika diawali oleh huruf-huruf tertentu atau ketika menjadi atau diawali oleh kalimat tertentu yang mengubahnya menjadi mansub atau menjadi majrur. Ingat sebuah hadis yang mereka yang mengungkapkan begini. Kullu gulamin eh, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Ada sebuah hadis kalau tidak salah itu sebuah hadis Nabi ya. Kullu mauludin
Yuladu ala fitrati. Setiap Apa anak yang artinya? dilahirkan. Kullu mauludin Hmm. yuladu Lalu ya, ala fitrati. Bapak Ibu pernah dengar hadis ini ya? pernah Apa itu artinya? Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, dilahirkan yuladu. setiap bayi yang dilahirkan, yuladu majhul, dilahirkan ala Dilahirkan dan fitrati, di atas fitrah, di atas fitrah. Apa fitrah manusia yang baru lahir? bersih. Kesucian, kebersihan, tanpa dosa. Terus kemudian setiap jiwa, setiap manusia yang lahir itu sudah Allah berikan fitrah masing-masing, fitrah kebaikan. Begitu lahir, dia menginginkan makan, dia meminta kepada ibunya. Setiap anak yang lahir, setiap bayi yang dilahirkan, semuanya dilahirkan dalam keadaan suci atau dalam keadaan fitrah. Nah, kemudian ada kalimat berikutnya, fa'abawahu yuhawwidanihi, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, Tahu ya Yahudat apa au Yahudi yumajjisanihi. Majusi. Ya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang membuat bayi itu menjadi Yahudi Ini atau menjadi Nasrani Nasrani atau menjadi Majusi. Majusi. Jadi isim itu pada mulanya adalah maaf. Setiap anak itu pada mulanya adalah berada pada fitrah kesucian. Kemudian siapa yang mengubah mereka menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Muslim dan sebagainya? Itu Bab orang ibu tua. betul. Nah, jadi orang tua lah atau lingkungan yang mengubah seseorang menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lainnya, Muslim dan seterusnya. Maka begitulah juga isim dalam bahasa Arab. Kullu ismin, ini bahasa saya ya. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu sorof di tempat yang lain tidak ditemukan ini. Ini hanya saya memberikan penjelasan atau logika dan pertanggungjawaban ilmiah ya, akademik akademikal apa responsibility mungkin ya, pertanggungjawaban akademis ya. Kullu ismin yu'rabu marfu'an. Ini kalimat yang saya buat. Kullu ismin yu'rabu marfu'an. Ngerti tidak? Paham tidak ini? Paham setiap isim itu i'rabnya marfu'. Nah, begitu. Setiap isim i'rabnya marfu. Fanna sibu wal khofidu yunas sibanihi yunas sibani maaf. Fanna sibu wal khofidu yu'ribanihi yu'ribanihi mansuban au majruron. Oh, paham tidak Bapak Ibu? Kullu Hmm. ismin yu'rabu marfu'an. Setiap isim itu diirobkan sebagai marfu'. Fannasibu maka amil Mas- nasib wal khafidu amil khafad atau jar hmm. yu'ribani mengubahnya menjadi mansub atau menjadi majrur. Oh, Nah, jadi nasib dan khafid ini an nasib itu huruf nasab ya betul. Hmm. atau amil nasab, amil nawasib. Sedangkan al khafid itu jar yang menjarkan. Nah, jadi an-nasib ini ibaratnya ayah, al-khafid ibaratnya ibu. Atau an-nasib dan al-khafid ini ibaratnya adalah lingkungan sekitar. Isim itu berubah menjadi nasab, menjadi mansub ketika ada nasib, ketika ada adatun nawasib atau an-nawasib. Dan isim menjadi majrur ketika ada adawatul jari atau adawatul khafdi. Jar dan khafad itu dibahasakan sama ya. Sebagian orang menyebutnya khafad, sebagian orang menyebutnya jar. Tapi yang sering umum disebut adalah jar. Tetapi dalam istilah yang lain kadang juga disebut dengan al-khafdu, khafad, begitu. Ini istilah yang saya buat untuk
menegaskan bahwa setiap isim itu pada awalnya adalah rofa, pada awalnya adalah marfu. Kapan isim menjadi mansub? Ketika diawali oleh huruf nasab atau dalam posisi mansub karena menjadi maf'ul bih dan semacamnya. Kapan isim menjadi majrur? Ketika ia diawali oleh huruf jar atau dalam posisi tertentu sebagai majrur, misalnya mudhof ilaih. Begitu. Nah, begitu ya. Jadi begitulah Bapak Ibu semua. Kenapa dalam pembelajaran tasrif istilahi yang saya buat ini, isim-isim masdar yang saya buat itu semuanya saya harokati doma atau marfu, karena teorinya setiap isim itu pada dasarnya pada mulanya adalah marfu. Ia menjadi mansub ketika diawali oleh huruf nasab atau dalam posisi mansub, dan ia menjadi majrur ketika diawali oleh huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Begitu. Kita lanjutkan. Sekarang wazan berikutnya, wazan 12 terakhir. Rumpun 4, wazan 12. Rodia. Iya, Rodia, ilmu ya, mudhari'nya adalah yardo. rodia yardo. Isim masdarnya ridon. Nah, perhatikan Bapak Ibu tulisannya ridon itu begini. Ro, dot, dan alif maksuroh. Sama dengan firmadinya, rodia. Rodia hurufnya ro, dot, dan ya. Ridon isim masdar hurufnya sama ro, dot, dan ya. Atau alif maksuroh. Nah, tetapi ketika baca berbeda. Rodia fil madi, telah meridoi. Ridon isim masdar, artinya keridoan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada sebuah hadis yang berbunyi begini ya. Ridallahi, Liwaldaya. ridallahi fi ridal walidaini. Hmm. Ridallahi fi ridal walidaini. Wa suhtullahi, wa suhtullahi Yusuf tuh. fi suhtil walidain. Hmm. Oh. Keriduan Allah berada Ada dalam keriduan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Jadi menurut hadis ini, kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua marah, Allah marah. marah. Tetapi tentu saja ini tidak menjadi alasan bahwa orang tua semena-mena marah kepada anaknya. Dan alasan nanti Allah ikut marah kepada anaknya. Untuk menakut-nakuti anak. Begitu ya. Nah, tapi nanti ada lagi. Ridho itu maknanya bukan sebagai keridoan atau kerelaan. Ridho juga nanti pada teks yang lain, pada ayat yang berbeda, pada kalimat yang berbeda, itu maknanya eh, bisa bermakna kebanggaan. Misalnya gini ya, ungkapan gini, ridhol mar'i li nafsihi eh, makrunun. Ini kalimat yang kita sebut susunnya. Misalnya aja, ridhol mar'i li nafsihi makrunun bisukhti ghairihi. Misalnya ya. Nah, tadi di atas ridho itu dimaknai sebagai keridoan atau kerelaan. Tetapi di bawahnya ridho mar'i li nafsi makrunun bisukhti ghairihi. Di sini makna ridho bukan keriduan tapi kebanggaan. Kebanggaan seseorang terhadap dirinya disertai dengan kemarahan atau kebencian orang lain. Jadi kalau orang bangga pada dirinya sombong, maka kesombongan itu akan diikuti oleh kebencian orang kepada dirinya. Nah, di sini kata ridho bukan dimaknai sebagai keridoan tetapi sebagai kebanggaan. Bangga pada diri sendiri. Di sini bisa maknanya adalah sebagai kesombongan, bermakna kesombongan. Nah, makanya ketika menemukan sebuah kata, itu lihat konteksnya.
Bisa jadi kalau kita menemukan sebuah kata pada konteks yang berbeda, nanti maknanya juga berbeda. Oke, Rodia ya Rodo. Surah At-Taubah 72. Bagaimana Pak Haji bunyinya, Pak Haji Parma? At-Taubah 72. Saya tabah mushafnya. Waridwanum minallahi akbar. Waridwanum. Nah, Ridwan. Ada kata Ridwan ya Pak Haji ya? Iya, betul ya. Nah, betul. Itu isi master yang kedua. Selain Rodia Yardo, Ridon. Masdar dari kata Rodia adalah Ridon. Juga Ridwan. Isi master juga ini. Ridwan. Tadi disebutkan oleh Pak Haji. Itu salah satu ayat juga ada yang menuliskan atau mencantumkan ayat tentang kata Ridwan. Ada ungkapan Bai'atur Ridwan. Kalau kita belajar Sirah Nabawiyah atau tarikh Nabi, Nabi Muhammad pernah mengajak baiat kepada orang-orang yang bersama beliau di sebuah pohon. Nah, kemudian disebut dengan apa Bai'atur Ridwan atau Bai'atul Aqobah gitu ya. Baiat janji setia Ridwan dengan keridhaan. Tahta syajarah di bawah pohon. Kemudian ada ungkapan ayat Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, Ridwan dan Ridwanun ini dua-duanya isim masdar ghairu mimi. Tanpa mim diawali. Tanpa ada mim di awalnya. Nah, namun begitu, selain kata Ridwan dan Ridwanun, juga isim masdar derodia adalah mardot. Mardotun. Ini sering diungkapkan, sering digunakan juga. Misalnya ungkapan begini. eh, saya berpuasa untuk mencari ridha Allah. Nah, saya berniat berpuasa pada hari Senin, misalnya hari Isnin, untuk mencari ridha Allah. Nawaitu shauma hadzal yaumi ibtighaan limardatillahi. Saya berniat berpuasa sunnah pada hari ini untuk mencari keridhaan Allah. Nah, mardotun juga sering digunakan. Tetapi karena tetapi karena mardotun diawali oleh mim, maka disebut dengan masdarun mimiyun. Begitu. Oke, Bapak Ibu semua ya. Oke ya. Nah, itu yang pertama rodia. Berikutnya tambahan lagi kata khosyia. Khosyia Nahsyar. yakhsha. Oke. Isim masdarnya khosyatun. Khosyatun. Khosyatun ya, khosyatun. Eh, ada ungkapan ini, al-buka'u min khosyatillahi. Coba Bapak Ibu terjemahkan ini apa? Ini belum sempurna jadi kalimat, tapi ini baru rangkaian. Al-buka'u min khosyatillahi. Apa itu artinya? Al-buka'u menangis Ustaz, al-buka'u tu. Al-buka'u menangis min khosyatillahi. Menangis dari ketakutan Allah. Ya, asalnya menangis dari ketakutan kepada Allah, tetapi diterjemahkannya menjadi menangis karena takut kepada Allah. Al-buka'u min khosyatillah. Khosyatun itu isi masdar dari khosyah. Begitupun al-buka'u ini isi masdar dari apa? Baka. Baka ya beki bukaan. Khosyah yakhsha khosyatan. Nah, bukaun sama dengan da'a yad'u du'aun gitu ya. Ini baka ya beki bukaun. Udah satu Ustaz, itu lagi. hadis ke Ustaz? Kenapa Ibu? Al-buka'u min khasyatillah tu hadis ke? Kenapa Ibu? Yang Ustaz tulis ni, al-buka'u min khasyatillah ni hadis ke? Ya, tapi saya lupa setelahnya apa. Al-buka'u min khosyatillahi. Apa sesudahnya? Bapak Ibu ada yang ingat? Menangis karena takut kepada Allah itu apa? Saya lupa berikutnya ya. Ada hadis Nabi berkenaan dengan menangis karena Allah. Tetapi redaksi sempurnanya saya lupa. Yang saya ingat al-buka'u min khosyatillahi. Titik, titik, titik apa begitu. Begitu Ibu. Ini belum selesai. Belum selesai jadi sebuah kalimat yang sempurna belum. Belum menjadi jumlah mufidah belum.
Karena ini baru mubtada. Al-buka'u min khasyatillahi. Mubtadanya terdiri dari al-buka'u dan min khasyatillahi. Khobarnya belum disebutkan. Saya lupa. Tapi itu yang saya ingat itu memang hadis Nabi ya. Tapi saya lupa sempurnanya, lengkapnya. Baik, berikutnya kata nasia. Nasia. Mudorenya yansa. Nasia yansa. Mudorenya yansa. Masdarnya bagaimana? Nas Nisyan. Ini sudah sering kita dengar. nisyan. Misalnya ada ungkapan al-insanu. Surah Al-Insan. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani. Wan nisyan. Apa tuh artinya tuh? Ini bukan hadis Nabi ya. Al-Insan Kalau tasawuf ini bukan hadis Nabi. Ini ungkapan manusia saja. itu Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani. Apa tuh artinya? mahalu khata al manusia itu mahalu tu tak tahu al Mahal khata itu apa tempat? tempat al khata kesilapan wan nisyan Kegelapan, kesalahan. Anisyan, dan nisyan kelupaan. Manusia itu tempat salah dan kelupaan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Tempatnya salah dan lupa. Ini argumentasi. Kalau kita lupa, ini dalilnya. Kalau kita salah, kita minta maaf kan? Lalu kita menyampaikan sebuah ungkapan. Al-insanu mahallul khotoyi wan nisyani. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita bersalah, mohon dimaklumi karena kita manusia. Kalau kita lupa, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan karena kita manusia. Gitu. Al-insanu mahallul khotoyi wan nisyan. Begitu. Nah, selesai bahasan pengantar tentang cara mengubah fiil madhi mudhari ke isim masdar dari fiil sulasi mujarrad rumpun 4. yakni fiil-fiil yang huruf lamfilnya terbuat dari huruf ilat, baik alif berasal bau maupun huruf ya, yang terdiri dari wazan 10, 11, dan dan 12. Baru segini contohnya. Selesai. Sampai di sini dulu barangkali ada soalan. Silakan kita beri waktu. Tak ada. Kalau tidak ada, baik Bu, kita kembali melihat halaman sebelumnya untuk menambah penguasaan dan juga contoh-contoh lain dari isim masdar yang terbuat dari rumpun 4. Silakan Bapak Ibu tengok halaman 33. Silakan buka buku Al-Ajib jilid yang keempat, halaman 33. Oke. Di situ ada fiil-fiil yang terbuat dari rumpun 4. Kita mulai dari wazan 10 ya. Saya tuliskan fiil rumpun 4 wazan 10. Nah, di sini ada kata bada. Bada nomor 1 ya. Bada mudhari'nya apa? ada yabdu ya Ustaz. Bada yabdu. Apa masdarnya? Ada Bada yabdu. Ya. bidayatan ya Ustaz. Sebetulnya bisa saja kita sebutkan badwun. Bad, Badwun. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata al-badwi ya, suku Baduy ya. ha, Ada kata bada yabdu. Itu ada. badwun itu bentuk isim masdar dari bada yabdu. Tetapi sebagai pelengkap yang lain saya akan coba tuliskan. Ada bada yabdu, badwun isim masdarnya. Bisa juga buduwun sebagaimana uluwun tadi atau dunuwun. Badwun, buduwun atau badaun. Ini isim masdar. Banyak. Atau juga badaatun. Badaatun. Isim masdar. Badwun, buduwun, badaun, badaatun. Isim masdar dari bada. Banyak ya. Oke, berikutnya. Ustaz, semua kalau PL Maldi yang di hujungnya alif tu asal alif tu waw ya Ustaz. Iya, Okey.
Berikutnya kata jala ya. Berikutnya jala. Jala. Mudorenya Yajlu. jajlu. Masdarnya jalaun. Jalakun. Jalaun. Salah satunya. Nah, saya akan coba cari yang lain. Barangkali ada yang lainnya. Jala yajlu jalaun. Ada tidak bentuk apa sigot yang lainnya? Ada. Jalwun juga boleh. Jalaun atau jalwun. Sama dengan bada yabdu badun. Jala yajlu jalwun. Tapi untuk jala bisa juga jalaun. Seperti itu. Berikutnya lagi sama. Nah, sama. Sama itu tinggi ya. Sama. Yasmu. Sama modelnya Yasmu. sama yasmu. Masdarnya apa? Samaun, sama dengan jalaun. Langit bahasa Arabnya apa? Sama. Samaun. Itu isi masdar dari sama yasmu. Nah, atau juga boleh sumun. Sama dengan dana dunuwun. Ala uluwun. Sama sumun. Samaun juga. Oke, berikutnya lagi apa? Apa ya? Apa? Yafu. Apa ini apa artinya? Maaf. Memaafkan. Apa ya'fu fula ta'fu. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Wa'fu anni. wa'fu anni itu. Wa'fu itu dari kata u'fu diawali oleh wa, alifnya wasol maka dibaca wa'fu. Semula bahasanya adalah wa'ufu, memaafkan. Wa'fu maafkanlah. Wa'fu anni maafkanlah aku. Nah, masdarnya apa? Afu. Aku, Wen. Kalau kita aku, afwan ya akhi, itu dekat afu. Artinya maafkan, maafkan. Mohon maaf. Afwan laka ya akhi, afwan laka ya akhi, gitu ya. Oke. Berikutnya tofa. Judulnya apa? Tofa, Yatfu. tofa yat, Yatfu. ya tofa yatfu. Oke, sebentar saya coba cari isim masdarnya. Tofa yatfu. Masdarnya sama dengan yang lain-lain. Boleh tofun sama dengan afun, sama dengan badun, sama dengan jalun, atau juga tufuwun. Tufuwun sama dengan sumuwun, sama dengan dunuwun, sama dengan uluwun. Tuh. Tofa yatfu. Apa artinya tofa yatfu? Artinya muncul dari atas air. Apa itu? Itu dari atas air. Timbul lah, Ustaz, timbul. Timbul, betul, timbul, timbul. Timbul dari atas air, tapi khusus di air ya. Ya, timbul. Misalnya kita sedang berenang di atas Tenggelam. swimming pool, di atas kolam renang. Hmm. Kita tenggelamkan berenang apa? Kita menenggelamkan tubuh kita ke dasar. Setelah itu kita muncul Muncul, dari dari timbul. dari dasar dari bawah air muncul. Nah, itu yatfu. Tafa as-samaku fil bahri, Ustaz. Ya. Tofa as-samaku fil bahari. Sampai sampai tubuh kita lepas dari air. Itu yatfu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Yatfu itu ya timbul, betul timbul, betul timbul, timbul, timbul dari air ya. Bapak Ibu tahu asap kan? Asap yang dari api ya. Ya, Tahu? Nah, asap itu ke bawah atau ke atas? Atas. atas. Nah, itu ad-dukhanu yatfu ila samai. Nah, dukhan. Surat dukhan. Ad-dukhan yatfu ila samai. Asap apa tuh? Eh, Timbul.
Naik. Menaik, menaik ke langit. Yatfu ila samai, menaik ke langit. Nah, tadi timbul juga bisa bermakna menaik. Yatfu. Paham ya? Nampak ya. Nomor berikutnya, nomor 6. Tala yatslu Ayat tilawah. tilawatun. Tilawatun. Ada sebuah acara di Indonesia itu Musabaqah Tilawatil Quran. Kan Ada ya di Malaysia, Singapura ada kan? Ada. ada ke. Musabaqah Tilawatil Quran. Lomba membaca Al-Quran. Dari kata tilawah, tilawatun dari kata talayatsu. Tandingan Quran. Ya, pertandingan Al-Quran ya. Pertandingan membaca Al-Quran. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya bukan pertandingan tapi perlombaan, Ibu. Apa? Kalau bahasa Indonesia menyebutnya bukan pertandingan tapi perlombaan. Oh, perlombaan. Ya. Kalau bahasa Kita Indonesia lomba. itu ada perbedaan antara pertandingan dan perlombaan kalau dalam bahasa Indonesia. Kita lomba ni lari, Ustaz. Kalau pertandingan itu berhadapan-hadapan. Mike Tyson dengan Evander Holyfield. Oh, Mike Tyson dengan Lennox Lewis bertinju, berhadapan-hadapan. Boxing. Boxing. Orang yang berkelahi itu bertanding, hadap-hadapan. Main bola, bola sepak itu juga pertandingan berhadap-hadapan. Bulu tangkis, badminton, badminton ya, itu hadap-hadapan. Itu bertanding. Sebab apa? Sebab antara satu dengan yang lainnya itu berhadap-hadapan. Nah, dalam bahasa Arabnya, pertandingan itu bahasa Arabnya adalah mubarot. Oh, wow. Mubarotun. Sedangkan perlombaan itu competition tetapi tidak berhadap-hadapan. Orang berlari, lomba lari, orangnya hadap-hadapan tidak? Ada Hadap-hadapan kan? Berlari tidak berhadap-hadapan satu dengan yang lain, tapi bersampingan, bersebelahan, lalu lari ke satu tujuan, satu titik, siapa yang cepat itu yang menang. Berlomba. Nah, lomba lari, lomba jogging, lalu lomba hiking, naik gunung, itu lomba bukan tanding. Perlombaan bukan pertandingan. Membaca Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran, itu antara satu member peserta dengan peserta yang lain berhadap-hadapan tidak? Tidak. Nah, karena tilawatul Quran itu tidak berhadapan-hadapan antara satu peserta dengan peserta yang lain, maka disebut perlombaan, bukan pertandingan. Nah, dalam bahasa Arabnya, perlombaan itu adalah musabaqatun. Tuh. Adu cepat, tuh adu bagus. Beauty contest, musabaqatun. Jadi musabaqah tilawatil Quran, bukan mubaratu tilawatil Quran. Kalau perlombaan itu competition ya bahasa Inggrisnya ya. competition. Competition. Kalau kalau pertandingan bukan tuh apa ya? Duel ya. Apa bahasa Inggrisnya? Tapi lu tahu tak duel? Sebentar saya coba cek. Duel. Kalau bahasa Indonesia digunakan duel. Duel itu ya bahasa Inggris juga nih. Duel itu pertandingan, perkelahian. Apa nih? Duel, duel, duel. Orang Indonesia menyebutnya duel. Itu pertandingan. Sudah, kita lanjutkan. Lalu da'a sudah, lalu zaha. Zaha Yazhu. yazhu, masdarnya Hmm, zahwun. Zahfun. Zaha yazhu zahwun. Saya akan coba cari barangkali ada yang lain. Zaha yazhu
zahun, masdarnya zahun atau zuhun. Zuhun, apa maknanya? Ya, atau zuhaun juga boleh. Sebagaimana duaun ya, zuhaun, duaun, zuhaun. Zayazu, zuhaun. Nah, maknanya adalah eh, apa? Maknanya itu di sini tuh menampakkan diri. Dalam Nampakkan. munjid bahasanya ada takabbar. Arti dari zahayazu dalam munjid ya takabbar. Bapak Ibu semua, ketika kita sudah belajar sorok, tasrif, tasrif lugawi, tasrif istilahi, lalu kita udah belajar fi'il madi, mudhari, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, dan nanti isim makan, isim zaman, isim makan, isim alat, maka kalau kita ingin mencari sebuah kata, apa maknanya, fi'il madinya bagaimana, mudhari'nya bagaimana, isim masdarnya apa saja, apa maknanya, kita sudah bisa buka Al-Munjid, kamus Al-Munjid atau Al-Munawir yang Bapak Ibu dulu-dulu ya waktu beberapa tahun lalu sudah pernah membelinya kan? Sudah pernah ya membeli. Nah, nanti kalau sudah belajar ini bisa sering-sering membuka untuk menambah kosakata sambil berlatih melancarkan membuka kamus. Gitu. Sudah, zahaya zuhu. Berikutnya lagi syaka. Yashku. Syaka yashku. Syaka yashku. Masdarnya apa? Syiku. Syikun ya, Ustaz. Ya, Syakun. sakun boleh, sakun. Sebagaimana zahwun, sakwun, gozwun ya. Nah, kita akan coba cari yang lain. Barangkali ada yang bisa kita ambil ya. Syaka, yashku. Masdarnya syakun atau syaka. Atau syakwa, maaf. Atau syakwa. Kemudian syakatun. Syakatun. Lalu syakawatun. Sebagaimana syakawatun ya. Syakawatun. Ada lagi shikayatun. Shikayatun. Ada lagi syakiyatun. Ini juga isim masdar dari kata syaka yasku. Nah, syaka yasku ini artinya adalah eh, Ngadu. mengadu atau report ya, melaporkan. Nabi Yakub macam mana ngadu Ustaz dalam Quran tu? Yashku. Ya, yasku. Nabi Yakub mengadu kepada Tuhannya. Yasku Rabbahu. Syaka yasku. Masdarnya banyak ya. Syakwun, syakwan, syakatun, syakawatun, syikayatun, syakiyatun. Banyak. Baik, sampai di sini dulu ada soalan? Tidak ada soalan? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu maha, maha menghapus, maha yamhu. Ayamku. Masdarnya mahwun. Mahun. Udah ya mahwun. Kofa yakfu, yakfu, yakfu. Masdarnya apa? Ya kofun yang mudah ya, kofun ini paling mudah. Nah, kita akan coba Mahun. cari yang lain. Kofa yakfu, kofa yakfu, kofa yakfu. Bentar, kofa yakfu. Masdarnya adalah kofun, betul. Kufuun juga betul. Kofu dan kufuun. Kofun dan pola kufuun ini banyak digunakannya dalam bentuk isim masdar, dalam sigot isim masdar dari wazan 10 ini. Goza, gozun.
tadi apa sebelumnya itu zahun, maha Kofa, mahfud. kofa itu maknanya apa Ustaz? Kofa mananya? Kofa mananya kalau tak silap mengikuti ya. Ntar saya coba cari. Kofa yakfu, kofa yakfu. Iya, mengikuti jejak, mengikuti jejak, menelusuri juga boleh, mengikuti jejak juga boleh. Misalnya saya pergi dari rumah saya ke mana ya? Ke ke pasar. Saya pergi ke pasar berjalan kaki. Nah, kemudian anak saya mengikuti dari belakang, mengikuti jejak kaki yang saya ayunkan dari rumah menuju pasar. Nah, berarti anak saya itu adalah kofa waladi abahu ila suqi. Anak saya mengikuti jejak ayahnya menuju pasar. Kalau kita menelusuri leluhur kita, nenek moyang kita anak siapa, siapa ayah kita, ibu kita siapa kakek nenek kita dari pihak ayah, siapa kakek nenek kita dari pihak ibu, lalu siapa buyut dari kakek kita, dari nenek kita dan seterusnya, itu juga menelusuri ya, mencari jejak keturunan kita ke atas, itu juga kofayaku. Dalam apa? Dalam ilmu tentang nasab itu dikenal dengan ilmu yang menelusuri jejak-jejak leluhur. Siapa anak siapa, keturunan siapa terus sampai sampai jauh, sampai paling jauh. Kalau di Indonesia sekarang ini kita paling hafal hingga nama datuk saja ya, nama datuk dan nenek, kakek dan nenek. Saya anak siapa? Anak ayah dan ibu saya. Ayah dan ibu saya punya ayah dan ibu. Nah, kita itu biasanya hanya ingat nama itu sampai datuk atau kakek dan neneknya, nenek kita. Adapun orang tua dari kakek nenek kita seringkali lupa namanya. Kalau di Indonesia banyak begitu, banyak yang lupa. Malaysia pun sama, Ustaz. Sama ya, Bu? Ibu, Sama. ibu masih ingat siapa nama kakek ibu? Sampai kakek dia saya ingat. Sampai datuk. Yang atas Sampai tak tahu. sampai datuk ya, sama. Ya Hmm. betul. Datuk dan nenek dari ayah dan ibu kita ingat, tetapi di atasnya kita sudah lupa ya, Bu ya. Hmm. Sudah lupa. Sebab terlalu banyak yang diingat. Sebab Ya, tak pernah jumpa, Ustaz. ya betul. Tak pernah jumpa juga. Usianya sudah jauh sehingga sudah Hmm. banyak yang meninggal dunia ya. Oke, sekarang zakat. Kita lanjutkan. Zakayaz, Yasku. Yasku, zakayazku. Masdarnya apa? zakatul, Zakat. Zakwan, oke betul. Zakwan. Zakun. Betul, zakun juga betul. Tapi yang populer kan zakatun ya. zakatul, Zakat. zakat. Zakatul Zakat. mali, zakatul fitroti ya kan? Ya, Ya, zakat. Itu dari kata zakat. Ada tidak yang lain selain zakun dan zakatun? Kita coba cari. Kita cari bersama-sama saja, pelan-pelan. Al-Quran wa atu zakah. Zakatun atau zakaun atau zukuun tuh. Zakun, zakatun, zukuun. Dan juga zakaun. Ada banyak tuh. Ada banyak. Zaka yazku maknanya tumbuh atau bertambah atau baik. Juga ada maknanya adalah apa? Suci. Suci. Akan menyucikan. Ya. Makanya kan zakatul fitri atau zakatul mal, zakat harta atau zakat jiwa itu kan fungsinya pertama Menyucikan. mensucikan seorang yang berzakat ya. Ya, Tuhrotan lisoim wa matan lil masakin itu untuk zakat fitrah. Mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan untuk orang yang miskin. Itu fungsi zakat fitrah. Karena dari kata zakatun itu satu makna dari kata zakat adalah suci. Nah, tetapi zakat juga maknanya adalah nama. Nama. Nah, ini tambahan ya. Nama.
Makna dari zaka adalah nama yanmu. Apa nama yanmu? Tumbuh. Masdarnya numuwun atau nama. Tumbuh. Apa beza dengan ambata, Ustaz? Kalau nama itu tumbuh. Ya, kalau ambata itu untuk tanaman ya. Ah, Nah, kalau nama yanmu tidak untuk tanaman saja. Seperti kita ini, semula kita bayi, betul tak? ya. Setelah baby, kita terus bisa merangkak, lalu bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari, dan seterusnya, bisa terbang, naik pesawat terbang, naik plane. Itu tumbuh kita dari bayi terus tumbuh dan tumbuh. Itu nama yanmu, Pertumbuhan. pertumbuhan. Kita tidak nabata yang butuh, sebab kita bukan tumbuhan. Nabata yang butuh untuk tumbuhan, untuk tanaman. Tapi kalau nama yanmu tidak untuk tanaman, tapi untuk pertumbuhan secara umum, makhluk-makhluk yang hidup, manusia, salah satunya manusia. Begitu Ibu. Ya, syukran. Begitu juga kata yang lainnya sahayashu. Masdarnya apa? Sahayashu. Saha. Oh, Yasfun. Yashu. Apa dia punya Yang sahun? mudah sahun ya. Sahun. Tahu sujud sahwi kan? Ya. Ah, Sujud sahwi, Bapak Ibu tahu kan? Sahun. oh, Ah, sahun. Sujud sahwi, sujud lupa. Hmm. saha. Sahayashu. Dari kata sahayashu. Nah, sahayashu masdarnya sahun atau suhubun. Tahun. Pola ini banyak digunakan. Sahun, suhubun, kofbun, kufubun, zakbun, zukubun, begitu. Jadi kita mudah ingat nanti insya Allah. Lalu berikutnya sofa yasfu suci. Sofa. Iya. Ada. Sofa. Ustaz, Inna sofa wal marwata min Ah, sya'irillahi. Ustaz Masdarnya apa? nama pun boleh Sofun. itu. Sofun betul, Pak Haji. Sofun. Atau sofaun. Ustaz nama pun boleh juga tidur Ustaz. Gimana Pak Haji? Nama Kenapa? Itu tidur. itu nun alif mim. Oh, Lain. nun kalau alif mim. tidur nama. Nah, itu nun alif mim. Nama yang Ah, kalau tidur itu nama ya namu. Rumpun yang tiga. Kalau ini nama nama yanmu. Nun min alif. Min alifnya di Hmm. akhir. Minum empat Tumbuh. Kalau tumbuh. nama alifnya di tengah. Ain fi'il. Kalau Confused. kita tidak. Bagaimana Pak Haji? Tak ada confused. Makanya nama kacang panjang yang panjang dibaca panjang. yang dek kacang pendek. Ende Dek, yang dek, pendek dibaca pendek. Dek. Beda antara dek, nama dek, dek. dan nama. Kalau nama tumbuh, kalau nama tidur. Tidur. Duh. Beda, Terbaliklah. beza tak tidur dan tumbuh? Beza Ustaz. Beza. Kalau Ya. tidur dia tak naik dah. Tidur je. Iya. Tapi baby itu perlu tidur untuk bertumbuh ya. Nah, Ya, Tidur. tapi beda lah. Berehat. Oke. nama aktif lu. Nama aktif lu. Nama aktif lu wanama. Betul Nama aktif lu wanama. apa nama? Nah, Wah, Bapak Ibu paham tak? Tidurnya Nama aktif lu bayi. nah itu tidur. Pertumbuhan. Nama wanama. Apa itu untuk artinya? Tidurnya bayi itu tumbuh. pertumbuhan. Tumbuh. Bayi itu tidur dan tumbuh. Hmm. Nama aktif lu wanama. Membesar lah Ustaz. Bukan tumbuh Iya, Ustaz. Membesar. iya tumbuh, membesar, semakin besar, berkembang. Nah, jadi asik ya. Nama. Nama. Nanti ada lagi saha gitu ya. Jala itu beda. Gitu. Baik, kembali ke sini. Najah. Kenapa? Najah. Ya, baik. Sofa yasfu masdarnya sofun atau sofaun atau sofwatun. Safaun. Safaun. Safa Marwah itu maksudnya suci lah Ustaz. Ya,
Inna sofa wal marwata min sya'irillahi. Sofa yasfu sofaun. Inna sofa. Ya, sofa itu dari kata sofa yasfu. Artinya suci. Hmm. Sa'i itu harus dimulai dari kesucian Hmm. dan berujung di al-marwah. Wah, Al-marwah, Bapak Ibu tahu kan al-muru'ah ya? Hmm. Apa al-muru'ah itu? Kepribadian. Ya, itu bisa jadi sebuah filosofi itu. Sa'i itu kan berlari-lari kecil, berjalan Hmm. cepat ya, berlari-lari kecil atau berjalan cepat. Kalau Di mana hijau. kita mulai berjalan sa'i? Dari sofa. Apa artinya sofa? Kesucian. Jadi seseorang berjalan itu mesti dimulai dari kesucian dirinya, kebeningan dirinya, pengakuan dirinya. Nah, ketika seseorang menjalani perjalanan hidupnya atau sa'inya dengan kesucian, nanti di ujungnya dia akan sampai pada marwah, kepribadian, karakteristik. Bisa bermana kesempurnaan, bisa bermana keunggulan, bisa bermana kemuliaan. Itu dari segi apa mengkaji ritual-ritual ibadah haji ya. Salah satunya dari segi makna-makna dan simbol-simbol dari nama-nama yang ada pada ritual ibadah haji. Begitu. Sofa yasfu sofun sofaun sofatun. Mungkin Bapak Ibu juga pernah baca atau dengar ada sebuah kitab tafsir karya Ali As-Sobuni. Nama kitab tafsirnya adalah Sofwatut Tafasir. Pernah dengar? Sofwatut Tak. Tafasir. Nah, ini kitab tafsir yang saya pernah baca ini tafsirnya tidak begitu sulit bahasa Arabnya. Kurang lebih seperti tafsir apa yang kemarin kita pelajari Ad-Durrul Mansur. Jadi tafsirnya tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab, terutama yang baru memulai belajar bahasa Arab ya. Sopatut Tafasir, Ad-Durrul Mansur, terus Fathul Qadir itu termasuk kitab tafsir yang dari segi bahasa tidak terlalu sulit untuk kita pelajari. Nanti Bapak Ibu, ini hari Senin kita kelas apa ini kelas sorop yang sudah hampir selesai bahasan kita tentang tasrif dan sorop. Nah, ini bisa bisa kalau Bapak Ibu nanti sudah siap dan Solo sudah siap, nanti setelah buku ini selesai kita bisa lanjutkan kepada bahasan tentang belajar membaca Arab Gundul secara detail dan berlatih banyak sehingga kita semuanya nanti bisa membaca Arab Gundul semuanya. Amin. Ini insya Allah. Sebab itu butuh banyak latihan, butuh banyak exercise. Tidak hanya teoritis secara nahwu dan sorof juga uslub, tetapi harus banyak melihat teks Arab gundul. Dan kalau melihat apa yang kemarin pada bulan Ramadan kita sudah coba lakukan, insya Allah semakin optimistik kita untuk bisa segera membaca Arab gundul. Saya sudah pernah berbicara dengan Pak Haji Parman, insya Allah bersama Pak Haji Parman waktu itu kita sudah ngobrol, sudah berbincang. Planning ke depan kita insya Allah setelah pelajaran Tasrif Al-Ajib jilid 4 ini selesai, hari Senin kita bisa bikin program baru, new program, yakni khusus belajar membaca Arab Gundul untuk semuanya. Kita semua bisa. Setelah kita selesai belajar sorot tasrif, ditambah dengan nahwu, ditambah dengan uslub, insya Allah akan semakin mengasyikkan, interesting, insya Allah. Oke. Berikutnya yang terakhir. Najayanju. Masdarnya najatun. Ya. Najatun itu keselamatan. Najayanju selamat. Ya najat ibin. Wahai keselamatan bagi orang-orang yang bertaubat. Kalau kita bermunajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah untuk menyelamatkan kita karena kita sedang kembali kepadanya bertobat, maka munajatnya kita panggil Allah dengan ungkapan
Ya najatat taibin, ya ghayatal amilin, wa ya ilahal alamin, dan seterusnya ya. Najatat taibin. Nah, masdar dari najatun selain maaf, masdar dari najayanju selain najatun kita coba cari barangkali ada yang lain. Kita akan buka kamus dahulu ya sebentar. Bisa kita tambahkan. Najayanju najatun. Nah, banyak. Bisa juga najaun. 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 Berikutnya lagi eh sebentar. Najwun. Najwun tuh. Najwun muncul lagi seperti gozwun begitu ya. Najwun. Lalu ada lagi najayatun. Najah. Najayatun menggunakan ya. Najayatun. Tidak gunakan wawu ya, tapi menggunakan ya. Najayatun bukan najawatun. Juga nanti ada najwa. Najwa ya. Najwa. Sudah. Ini isi Najwa. materi dari Najayanju. Oke. Nah, Najwa tu selalu orang buat nama kalau tengok maknanya berbisik-bisik ya Ustaz. Iya, betul. Baik, baik. Pertanyaan Ibu Najwa. Ya. Pertanyaannya dari Ibu Sa'diyah. Nah, Naja apa tadi artinya? Selamat. Selamat. Najayan, Anju. amarnya Najatun. unju, amarnya. Nahilah, Natanju. tanju. Naja telah selamat. Yanju sedang atau akan selamat. Unju selamatlah. La tanju jangan selamat. Ini naja yanju mazid atau mujarrad? Mujarrad. Mujarrad. Ya. Nah, coba ubah menjadi mazid wajan pertama. Anja. Nah, anja, mudorenya Yanju. salah. Yun. Ah, Yunju. Yunju. Yunji. Yui. Lupa Ustaz. Yui, yui, yui. Ya, 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 iya, iya, i. Yui, 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 ya, 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 iya, iya, i. Masih ingat Ya. tidak lagunya? Ya, Anja, Yunji, Anji, Latunji. Nah, begitu. Kalau kita lupa tasrif istilahi Nyanyi. untuk mazid, maka silahkan bernyanyi dahulu. Anja, Yunji, Anji, Latunji. Oh, apa artinya Anja, Yunji? Menyelamatkan Ustaz. Menyelamatkan, betul. Nah, sekarang tambahan mazid yang kedua bagaimana? Naja. Najah. Mudahnya? Yunaji. Yunaji. Amarnya? Ta. Naji. Naji. Nahi? Latunaji. Latunaji. Nah, coba saya tanya. Naja yunaji apa artinya? Saling kalau Naja ada selamat. Anja menyelamatkan. Kalau naja, saling menyelamatkan. ya bukan. Baik, sebelum itu saya pindah ke Masjid Wajan 3 dahulu. Tambahan sidah pada ANV. Naja, modalnya apa? Yunaji. Naji. Amarnya. Naji. Naji. Nahinya. Latunaji. Najilah tu naji. Nah, Bapak Ibu. Najah selamat. Anja menyelamatkan. Mekan kan menyelamatkan. Oke. Najah menyelamatkan. Juga sama. Nabi Berulang-ulang. Musa pernah berdoa ketika dikejar-kejar Fir'aun. Bagaimana doa Nabi Musa alaihissalam? Rabbi najini. Rabbi najjini. Minal qawmi zalimin. Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Hmm. Apa itu artinya? Hai Tuhanku,
Kau selamatkanlah aku dari golongan orang yang zalim. Ya, wahai Tuhanku. Asalnya Robbi panjang tapi hanya dihilangkan. Rabbi najjini minal qawmi dzalimina. Atau ada lagi Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi. Rabbi najjini wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dari tipu dayanya, dari pekerjaannya. Min fir'auna wa amalihi. Ya. Najah selamat, Anja menyelamatkan, Najah juga menyelamatkan. Tetapi kalau Najah, Yunaji menyelamatkannya berkali-kali. Ya. Masih taman syiddah pada infil maknanya kan berkali-kali Hmm. ya, berulang-ulang. Betul tidak? Berulang-ulang itu disebut mubalaghah ya, Ustaz. Bukan balago. Apa sebab? Kan di antara makna mazid wazan 3 taman syiddah pada infil itu maknanya adalah takror berulang-ulang Oh, tak. dan Tak. lil kasroh untuk bermakna banyak. Hmm. Fataha membuka berulang-ulang, berkali-kali, sering. Najah selamat, Anja menyelamatkan. Tetapi kalau najah itu artinya menyelamatkan berulang-ulang. Nabi Musa ketika menghadapi Firaun berapa kali menghadapi bahaya? Banyak kali. Sering kan? Hmm. Si bayi ceritanya ketika masih bayi dia pernah mengambil jenggot Firaun kan, menarik. Ya. Hmm. Kemudian kalau tidak salah ya saya pernah dengar cerita itu kemudian Firaun marah kan, dan kalau tidak salah hendak apa bahasa Indonesianya ya, menyundut dengan api gitu. Menyundut itu apa ya? Hmm, apa menyundut? Bagi paham tidak? Nyundut itu api didekatkan kepada kulit kita itu menyundut. Membakar. Kalau membakar kan sampai sampai ada apinya. Kalau menyundut itu dengan bara, lalu baranya didekatkan ke kulit kita itu menyundut. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, menyundut. Nah, itu yang pertama. Lalu berikutnya, Nabi Musa kan pernah dikejar-kejar ketika Fir'aun. setelah salah seorang dari apa warga Mesir kan, Nabi Musa membunuh, kemudian kan lari, Ya. kabur ya, Ya, lari ya. ke negeri Madian kan, Hmm. dikejar-kejar juga kan, itu dua. Kemudian berikutnya, ketika Nabi Musa setelah menjadi nabi, kemudian datang ke istana Firaun, kemudian kan mengeluarkan tongkat sehingga menghabisi eh, ular-ular sihir dari tukang Hmm. sihir kan. Kemudian Menelan. juga dikejar-kejar ya bersama kaumnya sampai menuju laut, betul tidak? Ya. Dan mungkin yang lain-lainnya yang saya tidak tahu. Berkali-kali Nabi Musa mendapati bahaya dari Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orangnya. Nah, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah berkali-kali. Maka kalimat doanya adalah Rabbi najjini. Sehingga doa Nabi Musa adalah agar Allah menyelamatkannya terus berulang-ulang. Tidak satu kali saja. Kita juga sama. Kita ingin selamat berkali-kali kan, tidak satu kali saja. Kecuali kalau misalnya kita sedang menghadapi satu bahaya, satu macam bahaya, dan kita ingin selamat dari bahaya itu, satu bahaya di situ, maka kita bisa berdoa, Allahumma anjini, wahai Tuhanku, selamatkan aku dari satu bahaya ini yang ada di depan saya, yang ada di hadapan saya. Tetapi kalau doa kita pada saat sholat, kita ingin selamat dari semua bahaya, dari semua kesulitan yang mungkin menimpa kita, maka kita minta doa kepada Allah itu diselamatkan berulang-ulang, sehingga doanya adalah Naji, bukan Anji. Mazid bagian yang ketiga. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Rabbi najjini min aduwi. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku selalu dari musuhku dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan naja yunaji?
Apa artinya Bapak Ibu ada yang tahu tidak? Munajat dari munajat ya, Pak. Nah, betul. Betul. Betul Pak Haji, betul dari munajat. Nah, kalau naja yunaji artinya bermunajat. Bermunajat apa bermunajat itu? Bermunajat itu adalah menemui Tuhan, mengajaknya berbicara sambil berbisik-bisik rahasia, tidak terdengar oleh orang lain, tidak Berarti terdengar oleh istri, oleh suami, tidak. Bagaimana Pak Haji? maknanya jauh. Jauh ya? Selam, Jauh. Iya, bermunajat. Apa artinya munajat? Berbisik-bisik, berbicara dengan rahasia, bermunajat. Nah, dari kata naja yunaji muncul kata najwa. Apa najwa artinya? Bisikan Kan. atau munajat. Jadi najwa itu bisikan dari kata naja yunaji atau munajat itu munajat. Saya pernah sampaikan bahwa ketika kita sebagai hamba berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, itu ada dengan dua cara. Pertama dengan berdoa, kedua dengan bermunajat. Kalau berdoa itu artinya menyeru, bahkan meminta. Dan dalam berdoa, orang itu bisa sendiri-sendiri, bisa berjamaah bersama orang-orang lain. Nah, karena berdoa itu tidak sendiri saja, bisa juga dengan orang lain, maka suara kita keras kan, terdengar, nyaring, jahron. Ketika jadi imam, berdoa, suaranya terdengar tidak oleh makmum. Terdengar, itu berdoa. Nah, sedangkan komunikasi yang kedua kepada Tuhan itu adalah dengan munajat. Apa itu munajat? Munajat itu berbisik, berbicara secara rahasia, berduaan. Jadi ketika ingin mendekati Allah secara sembunyi, secara rahasia, secara berdua-dua, maka sampaikan ucapan kita, komunikasi kita dengan lembut, dan bahkan hanya kita sendiri yang dengar. Mungkin hanya di hati, tak keluar kata-kata. Nah, jadi kalau ditanya, boleh tidak kita berdoa dengan suara keras? Boleh, itu doa dalam bahasa Arabnya doa. Kemudian boleh tidak kita berdoa dengan pelan, dengan apa berbisik-bisik, dengan hati? Boleh, itu namanya munajat. Di Al-Quran kan ada kalimatnya tadarru'an wa khufyatan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Nah, berdoa kepada Allah dengan khufyah dan tadarru itu salah satu dari ekspresi berbisik, bermunajat kepada Allah. Nah, kalau bermunajat itu berdoa secara sirron, rahasia. Nah, kalau berdoa itu lebih umum, bisa sirron, juga bisa jahron. Nah, tinggal nanti kita lihat keadaan, lihat lihat kondisi. Kapan saatnya kita berdoa kepada Allah dengan berbisik, dengan suara pelan, dan kapan kita berdoa kepada Allah dengan suara yang keras, yang terdengar oleh orang lain. Kalau kita tengah malam sholat tahajud misalnya, ketika orang lain sedang tidur, doa mana yang kita baca? Doa atau munajat? Ketika sedang malam, tengah malam, sedang sunyi, orang-orang sedang tidur, kita berdoanya jahron atau sirron? Sirron. Ternyaring atau sembunyi-sembunyi? sembunyi. Nah, begitu. Jadi lihat keadaan. Tetapi kalau kita sedang idul khotib, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, kita doanya bisik-bisik atau terdengar oleh orang lain? Jahran. Jahron. Nah, tentu saja jahron. Makanya berdoa itu ada dua cara, yakni berdoa secara terang-terangan, terdengar, jahron. Juga ada berdoa secara sirron yang dalam istilah tradisi ilmu Islamat disebut dengan munajat, berbisik gitu. Selamat dengan berbisik, maknanya jauh ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu ingin coba memahami kenapa bermunajat berbisik itu diambil dari kata najah yang artinya selamat. Ada nggak? Ada tidak
tidak jembatan yang menghubungkan makna keduanya? Apa hubungan selamat dengan berbisik? Ya bisa saja. Orang kalau sedang terancam kan tidak mau terang-terangan, jadi berbisik-bisik ya, sembunyi-sembunyi. Jadi bersembunyi-sembunyi itu karena ingin selamat. Orang bermunajat kepada Allah, kenapa berbisik-bisik? Sebab ingin selamat tidak diketahui oleh orang lain apa yang menjadi harapannya, karena rahasia. Ada saatnya manusia itu ketika berdoa kepada Allah tidak ingin diketahui orang lain. Ada saatnya. Sebab boleh jadi malu, sebab boleh jadi juga ingin doa khusus yang tidak boleh orang lain tahu. Rahasia, doa rahasia, secret ya, sirrun, secara rahasia. Nah, makanya Allah memberikan dua kesempatan. Boleh berdoa jahron, boleh berdoa sirron atau munajat. Agar apa? Agar hati kita merasa eh, selamat dari pengintaian orang, dari penglihatan orang, dari pandangan orang, agar kita ini nyaman. Maka kalau kita munajat, berarti kita harus mencari tempat dan waktu yang sunyi, sepi, hening, tidak terlihat oleh orang lain. Itu alhamdulillah rabbil alamin. Tak terasa. Baik Bapak Ibu, ini kita baru selesai membahas Al-Ajib jilid 4 sampai halaman 33. Mengubah fi'il madhi mudhari ke isim masdar, fi'il tsulats mujarrad rumpun yang keempat, baru wazan yang ke-10. Pada waktu yang akan datang insya Allah kita akan lanjutkan dengan mazid dengan rumpun 4 mazid rumpun 4 wazan yang 11 dan 12. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Oyun dan Ayah sedang sedih ya. Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah selesai malam hari ini membahas perubahan fi'il madi mudhari ke isim masdar untuk fi'il tsulats mujarrad rumpun 4. Dan selain tadi kita sudah memberikan gambaran umum untuk rumpun 4 wazan 10, 11, dan 12, namun untuk perluasannya kita baru sampai rumpun 4 wazan yang ke-10. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada waktu yang akan datang untuk melanjutkan bahasan tentang perubahan isim masdar dari rumpun 4 untuk wazan 11 dan wazan 12. Bapak Ibu, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya? Cukup. Baik, ayol ikhwan al-akhwat, alhamdulillah intahina min hadha ta'allum fi hadhihi al-lailah wa natamanna liqa fil usbu' al-qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum ala minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab?
Gabung Sekolah Arab Digital.